Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari mempersiapkan diri kita, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dalam kerendahan hati, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang mensyukuri pemeliharaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu pada saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Oh Tuhan, terangilah hati kami. Perdengarkanlah firman-Mu kepada kami. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kami dikaruniai hikmat dan pengertian, serta kesediaan untuk mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 2, ayat 1 sampai ayat 8 berbunyi, Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu, Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan, menjaga kesetiaan. Menjaga kesetiaan. Hubungan yang terjalin antara dua pihak, harapannya adalah masing-masing pihak menjaga hubungan dan saling setia. Ibaratnya hubungan suami dan istri. Suami setia pada istri, dan istri setia pada suami. Ketika salah satu pihak telah berpaling ke lain hati, maka hubungan pasti terganggu. Sebab ketidaksetiaan itu sebab melanggar janji yang telah disepakati. Umat Allah telah beribadat kepada ilah-ilah lain dan melanggar perjanjian yang Allah buat dengan mereka pada zaman Musa. Maka datanglah firman Tuhan pada hambanya Yeremia dalam bacaan ini
dengan maksud Yeremia pergi memberitahukan kepada umat Tuhan apa pesan Tuhan dan apa perasaan Tuhan tentang kasih, tentang cinta, tentang kesetiaan. Ayat 2 bacaan ini, bahwa Allah telah memilih Israel, dan Israel harus mengabdi kepada Allah saja. Israel dianggap sebagai bagian terbaik Tuhan. Allah bertindak dalam sejarah untuk melindungi dan membebaskan umatnya. Namun di padang gurun, kita bisa bandingkan dengan Keluaran pasal 32 dan Bilangan pasal 25, dan juga setelah menetap di tanah Kanaan yang dijanjikan itu, bangsa Israel beribadat kepada ilah-ilah asing. Kuil dan mesbah ilah-ilah asing itu telah menajiskan tanah dan umat Allah yang kudus. Ayat 7 bacaan ini jelas sekali dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Umat Israel tidak setia pada Tuhan. Umat Israel berpaling pada Allah-Allah yang lain untuk disembah. Hati mereka tidak lagi berpaut pada Tuhan secara utuh. Dan Tuhan menegur mereka melalui hambanya Yeremia. Sikap ketidaksetiaan umat Israel pada Tuhan adalah sikap yang tidak tahu berterima kasih pada Tuhan, sikap yang tidak tahu bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam sejarah kehidupan umat Tuhan, umat Israel. Jika satu pihak tidak setia dan melanggar janji kesetiaan, dari sisi kemanusiaan, hati siapakah yang tidak sakit ketika diperhadapkan pada sikap seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan, tidak setia, melanggar janji kesetiaan, baik dalam hubungan persahabatan, baik dalam hubungan rumah tangga, hubungan bisnis, hubungan apapun, terlebih dalam hubungan dengan Tuhan. Karena itu, sangat penting menjaga kesetiaan. Setia pada pasangan, setia pada teman atau sahabat, setia pada pekerjaan, terlebih-lebih setia pada Tuhan, setia sebagai anak-anak ketebusan Tuhan, setia dalam iman, apapun adanya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah setia. 1 Korintus pasal 1 ayat 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia, maka kita pun harus menjadi setia. Pertanyaan untuk saya dan kita semua renungkan di pagi hari ini, apakah sungguh kita telah memusatkan pikiran dan seluruh hidup ini hanya pada Tuhan saja? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Sudahkah berserah padanya atas seluruh kehidupan ini? Ataukah kita masih mengandalkan kekuatan sendiri? Kita masih mengandalkan segala sesuatu dalam dunia ini. Kita masih mengandalkan hal-hal di luar kendali dan kuasa Tuhan. Bahkan bisa jadi mengandalkan kuasa gelap. Mari kita menjawab secara pribadi kepada Tuhan pertanyaan ini. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu bagaimana kita. Satu hal, jangan pernah tinggalkan cinta yang setia itu, yaitu cinta Tuhan, cinta kasih Tuhan bagi manusia, bagi saya dan kita semua. Cinta yang memberi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhan.
dalam kesetiaan, dalam kerendahan hati, untuk terus beribadah kepadanya, untuk terus setia kepadanya, melakukan firman-Nya. Mari kita setia padanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, oh Tuhan. Oleh kasih setiamu, kami boleh menikmati kehidupan yang Engkau perkenankan kami jalani. Kami sungguh bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Kami belajar tentang kesetiaan kepadamu. Biarlah kami dikaruniai hati untuk selalu setia kepadamu Tuhan, dan tidak pernah meninggalkanmu dalam seluruh kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu percaya Engkau selalu setia dalam hidup kami, hadir dalam hidup kami, memelihara kami. Sekiranya Tuhan menjauhkan dari hidup kami sikap seperti yang dilakukan dan dialami oleh umat-Mu Israel dalam bacaan yang baru saja kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Kiranya kami sungguh memusatkan hati dan seluruh hidup hanya padamu saja. Roh Kudus kiranya menyempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar kami digerakkan untuk melakukannya dalam hidup yang Engkau perkenankan kami jalani pada saat ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, atas seluruh kehidupan kami. Tuhan berkenan memberkati kami. Tuhan memberkati kami baik secara pribadi, dalam hidup kami, secara keluarga, bersama dengan keluarga besar kami, atau dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami pun berdoa kepadamu untuk segala profesi dan pekerjaan kami. Ajari kami untuk setia. Dan biarlah ya Tuhan, apapun hasil dari pekerjaan dan profesi kami yang seturut dengan kehendak-Mu, kami selalu belajar untuk bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam seluruh hidup dan pekerjaan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap profesi yang kami alami dan lakukan pada saat ini. Apapun itu Tuhan, kiranya kami selalu diberkati oleh Tuhan, dikaruniai kekuatan untuk bekerja, dikaruniai hikmat, dikaruniai kesehatan yang baik. Berdoa kepadamu untuk perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja. Biarlah ya Tuhan kami selalu dikaruniai hati untuk senantiasa menjadi pemberita-pemberita bagi dunia ini, mengabarkan Injil bagi dunia ini, agar semua orang tahu Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam seluruh kehidupan kami. Berkati setiap kegiatan yang akan dilaksanakan melalui panitia, kiranya semuanya boleh terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk dunia ini, berdoa padamu untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memeliharakan, Tuhan menyertai. Berdoa padamu untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan yang baik, mengaruniakan hikmat, mengaruniakan kekuatan, dan boleh memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kekasih jiwa kami, seluruh kehidupan kami mau serahkan kepadamu. Pimpinlah kami Tuhan, sertailah kami. Kiranya kehidupan kami senantiasa berjalan dalam kebenaran menurut kehendak Tuhan. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Ajari kami untuk senantiasa hidup berpadanan dengan Injil-Mu. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selalu percaya Tuhan Yesus memberkati kita.